Hai Peace of First Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies, Pastor Sarah Reaction Channel, Sarah FM. Kata hari ini, Christ is my Lord God. Shalom, 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 haleluya, 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 haleluya. Saudara, saat ini saya ingin menyampaikan mimpi saya di tanggal 4 Desember 2022, tepatnya pada hari Minggu ya. Malam saya bermimpi dan saya bangun sekitar jam 3:30 pagi, tanggal 5 Desember 2022. Saya bermimpi beberapa hal ya saudara, ada 3 hal. Sebelumnya saya minta maaf, saya baru menyampaikan ini hari ini, tapi saudara bisa lihat di chat ini chat saya dengan adik saya. Ya, saya suruh dia untuk cek WhatsApp story saya itu pada saat jam 6 ya, saya WhatsApp bersama dia. Setelah saya menuliskan ya tentang mimpi saya posting di WhatsApp story. Kenapa saya baru sampaikan hari ini? Ada 2 alasan. Yang pertama, ya karena saya baru teringat ya, dan saya lupa untuk men-screenshotnya dan menguploadnya. Karena saya fokus di mimpi saya sebelumnya ya saudara, yang 2 minggu lalu. Tapi baru saya upload minggu lalu karena ya mimpi saya tergenapi lagi, puji Tuhan. Dan ini juga tergenapi juga saudara. Saya juga, alasan yang kedua kenapa saya akhirnya memposting ini juga, karena tadi malam saya teringat tentang mimpi saya ya, dan saya tadi malam ini bangun sekitar jam 2. Tuhan bangunkan saya, nggak tahu ya, roh saya tidak tenang gitu ya, karena ya satu sisi saya juga sedang bergumul tentang ada beberapa orang, yaitu 2 keluarga yang akan saya dan juga tim saya untuk lakukan pelayanan baptisan ya. Puji Tuhan nanti bisa dilangsungkan di Januari. Jadi saya berdoa untuk itu. Dan yang kedua juga karena tidak tahu ya, roh saya terjaga dan saya langsung kepo gitu ya, mencari informasi tentang ada apa sih berita di Indonesia, terkhususnya tentang kebakaran di bulan Desember. Ternyata mimpi saya digenapi ya saudara. Jadi apa mimpi saya? Yang 3 hal itu. Yang pertama ya itu tentang keluarga saya khusus ya. Jadi saya tidak bisa sampaikan di sini. Nah, yang kedua itu saya bermimpi ada satu kebakaran yang sangat besar, luar biasa ya. Saya lihat itu sepanjang mata saya memandang itu api ya. Itu saya lihat api, baik itu di rumah-rumah, baik itu di lahan. Ya, lahan seperti perkebunan, yang jelas itu di ladang, di lahan ya saudara, dan juga di rumah-rumah, bahkan gedung ya. Pokoknya di setiap tempat itu saudara. Nah, pada saat ada satu kebakaran rumah itu, dan saya tidak jauh dari situ, dan saya membantu untuk memadamkan kebakaran di rumah itu ya. Tetapi yang membuat saya terperanjat adalah karena pada saat saya membantu memadamkan api itu ada satu roh ya, bentuknya wanita, ada di dinding rumah yang penuh dengan api ya saudara. Saya menengging itu dalam nama Yesus ya. Kau roh yang menyebabkan kebakaran ini, aku usir dalam nama Yesus, aku hancurkan dalam nama Yesus. Nah, pada saat itu ya, Tuhan bicara dalam roh saya bahwa hati-hati tentang kebakaran. Akan banyak terjadi kebakaran di mana-mana ya di hari-hari ini untuk kedepannya. Dan itu disebabkan beberapa hal. Tuhan tunjukkan kepada saya beberapa penglihatan ya tentang kebakaran itu yang dalam mimpi saya. Jadi itu ada orang yang menyalakan api, kemudian dia membuangnya di satu tempat dengan sengaja, dan ada yang tidak sengaja ya, sehingga menyebabkan kebakaran.
Dan kemudian saya juga melihat ada orang yang membakar sesuatu dan dia lupa mematikan api itu, dan dia tanpa sadar api ini menjadi besar dan membakar di sekelilingnya. Ya, kemudian saya juga melihat ada kabel, ya. Itu dia tidak memperhatikan, sebenarnya dia sudah tahu kabel itu sudah tidak benar, tapi dia lalai dan mencuekinya, jadi ada ignore. Nah, jadi yang pertama itu kenapa terjadi kebakaran itu karena keteledoran, ya, keteledoran, kelalaian dan ketidakmautawan manusia. Ya, orang-orang ini yang kemudian menyebabkan kebakaran. Kemudian saya juga melihat, ya, kemudian saya melihat dalam mimpi saya itu juga, ya, mata saya sejauh memandang itu semua kebakaran, itu ada lahan-lahan penuh dengan api terbakar gitu. Dari tempat ini, ya, di satu yang arah sini, kemudian ke arah sana, ke arah sana. Ya, seperti itu, saudara. Jadi ada banyak kebakaran lahan, ya, perladangan, perkebunan, bahkan ada persawahan. Itu terbakar semua dengan api. Tapi itu karena cuaca. Tidak ada yang menyebabkannya. Ya, saudara. Kemudian ada hujan juga memadamkan api tersebut. Jadi yang kedua, ya, itu karena cuaca. Kebakaran yang disebabkan karena cuaca, karena iklim. Tetapi beberapa kasus ini itu puji Tuhan ada yang padam sendirinya karena cuaca juga, yaitu karena hujan, ya. Dia memang terbakar, tetapi dengan pertolongan Tuhan melalui cuaca, hujan itu juga dia padam. Nah, yang ketiga, seperti yang tadi Tuhan perlihatkan dalam mimpi saya membantu orang itu, rumah itu dari kebakaran, dan itu ada roh jahat. Jadi yang ketiga itu karena ada roh jahat. Makanya saudara, bangun mezbah doa, bangun mezbah keluarga di rumahmu bersama orang-orang yang kau cintai, keluargamu, ya, rumah tanggamu, dan berdoa supaya segala atmosfer itu dalam kendali Tuhan. Dan jangan lupa atmosfer api, selain atmosfer air, udara maupun darat, juga api, supaya dalam kendali Tuhan. Karena setan ini bisa lakukan banyak hal juga, termasuk melakukan kebakaran. Ya, seperti yang dalam mimpi saya. Jadi ini yang Tuhan peringatkan dalam mimpi yang pertama. Di malam yang satu itu juga malam yang sama, ya, saya bermimpi 3 hal, dan ini mimpi saya yang kedua tentang kebakaran. Tuhan katakan hati-hati tentang kebakaran, karena hari-hari ini akan banyak terjadi kebakaran di mana saja. Paham, saudara? Hari-hari ini dan untuk kedepannya. Nah, mimpi saya yang ketiga, saya ada di satu tempat. Dibilang hutan tidak, ya, tapi dibilang taman pun enggak juga, saudara. Itu seperti padang hijau yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang indah, dari mulai bunga-bunga yang sangat besar dan sangat raksasa sampai kepada pepohonan-pepohonan, buah-buahan yang besar, yang raksasa. Ya, dan saya di situ ada bersama dengan keluarga saudara saya yang saya juga mengenalnya. Bahkan ada teman-teman yang dalam mimpi saya mengenal mereka.
Tapi ketika saya bangun, saya tidak tahu siapa saja di sini. Cuman yang saya ingat ada keluarga, ada saudara saya, dan ada beberapa orang yang saya kenal ya saudara. Saya percaya bahwa ini mewakili orang-orang yang percaya dalam Tuhan. Kenapa? Karena dalam mimpi saya ini ya, di situ ada orang-orang, sekelompok orang dan banyak orang, termasuk saya dan juga keluarga, ada adik-adik saya di sana juga. Ya, kami sedang memanen, sedang mengambil buah-buahan di sana. Ya, pertama dilakukan oleh beberapa orang dan termasuk adik saya ada laki-laki di situ ya saudara. Mengambil ada buah di depan saya. Ada buah-buahan seperti alpukat, lalu kemudian ada jambu klutuk, ada mangga, ada apel. Semuanya mereka memetik buah di depan saya ya. Kemudian saya juga melihat di sebelah kanan saya ada teman saya, bahkan juga adik saya yang wanita, itu juga mengambil buah jambu air ya. Kemudian saya juga mengatakan kepada orang-orang sana, ayo kita ambil segera, sudah mau hujan. Nah kemudian tiba-tiba ada hujan rintik ya, gerimis gitu. Itu datang, padahal cerah ya, datang seketika. Tetapi saya tidak khawatir. Orang-orang di sana bilang, hujan, ayo kita udah selesai, kita hujan kita batal, dia nggak bisa kita panen kalau hujan. Saya bilang jangan, terus panen. Saya bilang ini hujan tidak akan lama. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya angkat tangan saya saudara, kedua tangan saya bilang dalam nama Yesus, kau hujan, kau gerimis, berhenti saat ini, kuperintahkan dalam nama Yesus. Kau berhenti pada saat ini dalam nama Yesus. Kau tidak bisa menghalangi kami untuk memanen buah-buah yang kami mau. Dalam nama Yesus saat ini berhenti. Dan ternyata saudara, itu bukan cuma saya sendiri. Itu diikutin banyak orang di situ. Makanya saya katakan ini mewakili orang-orang percaya. Catat, ini mewakili orang-orang percaya, orang beriman. Ya. Ini bukan bicara soal orang Kristen saudara, karena orang Kristen belum tentu beriman. Tetapi orang yang di luar Kristen tentu saja bukan orang beriman. Ya, pahami ini. Tapi ini adalah orang yang pengikut Kristus tetapi beriman. Bukan cuma KTP, ya. Catat di sini. Nah, tahu saudara, saat itu juga ketika kami berdoa itu dalam nama Yesus, dan gerimis itu berhenti saat itu juga, dan sangat indah cerah. Ya, dan kami melanjutkan lagi. Dan saudara tahu, itu sampai ke bawahnya itu ada tanah itu seperti sungai, bekas sungai saudara. Karena itu saya tahu itu bentuk bekas sungai karena tanahnya itu berbeda. Sungai yang kering, tidak ada airnya, sama sekali tidak ada. Jadi kami bebas, sangat bebas mengambil buah-buah yang besar-besar raksasa. Saya belum pernah melihat buah-buah yang seperti itu. Hanya pernah saya lihat dalam mimpi saya ketika saya di bawah Tuhan mengalami perjalanan rohani, perjalanan roh saya ya, saat saya mati suri dulu karena keracunan makanan. Beberapa tahun yang lalu saat saya masih SMP kelas 1, yaitu di taman di sorga. Jadi ini sama seperti itu, buah-buahnya besar. Cuman suasananya memang tidak seperti yang di sorga yang saya lihat itu waktu itu. Tapi buahnya sama ya, besar, raksasa, gede banget saudara, belum pernah ada di dunia ya. Nah, jadi kami sangat bersuka cita dalam melakukan panen itu. Nah, di sebelah kanan saya melihat ada teman saya mengambil jambu air ya, satu tangkai gitu, ada beberapa buah di tangkai itu, 4 biji saudara, satu renteng gitu rantingnya ya. Saya lihat dia terjatuh, saya bilang itu dia di sana gitu. Tapi teman saya tidak menghiraukan. Lalu saya ambil ke sana, saudara. Nah, pada saat saya mau ke bawah itu ya, itu saya melihat di pohon itu yang saya lalui itu semuanya rendah-rendah ya saudara, dijangkau, nggak pakai jolok-jolokan saudara. Jadi buahnya itu deket banget, terjangkau dengan tangan, tidak perlu harus melompat-lompat gitu saudara, karena memang tidak terlalu tinggi ya, sangat bisa dijangkau. Tapi buahnya banyak sangat, aduh itu sangat diberkati banget lah pokoknya pada saat itu saudara ya. Nah, saya mengambil
ada jambu di situ, jambu air yang besar banget saudara, banyak banget. Saya ambil itu, saya bawa turun, saya dengan rantingnya dan saya bilang, lalu ini gimana ya cara bawanya? Gimana cara bawanya? Kita lupa bawa kantongan. Ya, lalu teman saya itu bilang, oh iya ya, gimana ya? Agak sedikit panik dan khawatir saudara, karena bingung mau bagaimana bawanya. Lalu saya bilang, oh iya, ambil dengan rantingnya. Jadi kita pegang rantingnya dan itu kita bawa. Oh iya benar kata teman saya. Akhirnya kami panen dengan semangat ya saudara. Wah, semuanya itu tidak ada yang tidak panen. Semuanya mengambil buah kesukaannya masing-masing saudara. Tanpa berebut. Ya karena penuh banget dan banyak banget saudara. Ya semua buah di situ ada dan bisa diambil dengan sangat mudah. Kemudian karena saya melihat buah yang teman saya tadi jatuh itu, dan dia tidak rusak, saya lihat masih bagus, tidak berpencar-pencar, masih di rantingnya. Akhirnya saya turun ke bawah saudara, yang saya bilang tadi sepertinya bekas sungai, tapi itu sudah kering ya. Tetapi walaupun itu kering saudara, itu tidak menjadikan bahwa tanah itu tidak subur. Tapi yang jelas saat kami menginjaknya tidak licin ya, tidak becek. Pokoknya enak banget lah gitu ya. Walaupun kami memakai sepatu, saya pikir waduh pakai sepatu bakalan licin atau gimana, mau buka sepatu gitu, tapi nggak perlu. Jadi kami tetap pakai sepatu dan kami tetap nyaman dan tidak licin juga ya. Jadi saya turun ke bawah itu, agak jauh ke bawah, saya akhirnya mengambil yang jatuhan tadi punya teman saya kumpulkan ke panennya saya, ke buah-buah yang saya ambil. Nah, itulah mimpi saya yang ketiga. Lalu kami memanen itu dan ya semuanya menikmati dengan sangat indah. Semuanya sangat bersuka cita. Kami panen sangat banyak. Kemudian Tuhan sampaikan satu hal tentang mimpi yang ketiga ini. Tuhan katakan, beginilah kehidupan orang-orang yang percaya. Tuhan akan lakukan perbedaan sekalipun dunia di tengah krisis, sekalipun dunia di tengah-tengah kekurangan. Tapi Tuhan akan adakan perbedaan bagi orang-orang yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh dan yang memiliki iman ya. Karena pada saat itu mengatakan doa yang profetik dalam nama Yesus. Hai engkau hujan gerimis, saat ini aku katakan kepadamu, aku perintahkan engkau berhenti saat ini juga dalam nama Yesus. Itu iman saudara. Jadi hanya orang yang memiliki iman ya yang akan alami perbedaan. Dunia di tengah krisis, dunia di tengah kekurangan, tapi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang tetap beriman kepada Tuhan dengan iman yang benar, Tuhan akan lakukan perbedaan. Tuhan memberkati mereka, bahkan memberkati mereka sangat melimpah, sekalipun mereka tidak menabur, tetapi mereka akan menuai yang besar, panen yang luar biasa dari Tuhan. Jadi saudara, untuk pesan Tuhan yang terakhir ini, pegang ini baik-baik ya. Untuk tahun kedepannya itu adalah masa yang sukar, tapi percaya tetap kepada Tuhan dan miliki iman yang benar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidupmu pasti akan Tuhan buat berbeda. Kau akan mengalami berkat Tuhan yang tidak pernah kekurangan. Sekalipun kau tidak pernah menaburnya, Tuhan akan memberikanmu tuaian itu. Seperti Tuhan katakan dalam firman-Nya, berkat-berkat orang fasik Tuhan hantarkan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang yang percaya. Ini mimpi saya, pegang ini saudara dan perhatikan, hati-hati kebakaran dan tetap percaya. Tetap bangun mezbah doa, mezbah keluarga bersama, keluarga saudara yang saudara cintai, dan percaya berjalan bersama dengan Kristus. Kita cakap melakukan perkara yang besar di dalam iman kepada Kristus. Sekalipun di tengah masa sukar, kita tetap diberkati melimpah. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.